Solihah, berjumpa kembali dengan Bu Nisa pada mata pelajaran Bahasa Arab. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar yang namanya Al-Mubtada wal Khobar. Yakni Al-Mubtada artinya mubtada, wal Khobar artinya khobar. Jadi kali ini kita akan membahas kalimat sempurna, yaitu pada mubtada dan khobar. Begitu. Sebelum kita belajar tentang mubtada dan khobar, kita akan belajar yang namanya ciri sifat pada isim. Nah, jadi teman-teman semua, untuk ciri sifat pada isim itu ada dua sifat. Yang pertama itu ada mu'annas, yang kedua ada muzakkar. Untuk mu'annas memiliki ciri yaitu diakhiri dengan ta marbuthah. Kemudian yang kedua memiliki arti jenis perempuan. Kita bisa lihat contohnya, yaitu ciri pada mu'annas yang diakhiri dengan ta marbuthah, yaitu contohnya al-madrasatun, yang artinya adalah sekolah. Kenapa ini disebut mu'annas? Al-madrasah disebut mu'annas karena dia diakhiri oleh ta marbuthah. Paham? Kemudian ciri yang kedua yaitu memiliki arti jenis perempuan. Jadi semua isim yang dia itu memiliki arti jenis perempuan, maka dia dikelompokkan ke dalam mu'annas. Contohnya nisaun, an-nisaun. Selain itu juga contohnya ada berbagai jenis nama ya. Ada Fatimatun, Khadijatun. Nah, itu termasuk yang namanya mu'annas. Nah, yang kedua itu adalah muzakkar. Muzakkar ini tidak diakhiri dengan ta marbuthah. Jadi, muzakkar ini adalah kebalikannya dari mu'annas. Contohnya al-masjidun. Nah, pada tulisan al-masjidun dia tidak diakhiri dengan ta marbuthah, yaitu diakhiri dengan huruf dal. Maka dia termasuk ke dalam muzakkar atau isim muzakkar. Ciri selanjutnya yaitu memiliki arti jenis laki-laki. Contohnya Ahmadun. Nah, contoh yang lain pengecualian yaitu ketika nama Hamzatun, yang artinya adalah Hamzah. Adakah yang bertanya mengapa Hamzah ini masuk ke dalam muzakkar padahal dia diakhiri dengan ta marbuthah? Karena Hamzah ini adalah termasuk jenis nama pada laki-laki, bukan pada nama perempuan. Begitu ya. Jadi untuk ciri sifat isim itu nanti yang kita temui itu termasuk dua kelompok, yaitu nanti apakah masuk mu'annas ataukah dia masuk muzakkar. Begitu. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, teman-teman yang solih dan solihah bisa membuka kamus atau kosakata-kosakata yang ada di dalam buku mata pelajaran bahasa Arab ataupun kamus-kamus bahasa Arab. Jadi nantinya teman-teman akan lebih memahami mana sih ciri sifat isim yang dia itu mu'annas maupun yang muzakkar. Nah, kita kembali ke topik utama kita hari ini, yaitu kita akan belajar yang namanya al-mubtada wal khobar. Nah, untuk materi kali ini teman-teman semua boleh membuka buku paketnya di halaman 9 pada buku pelajaran yang kalian punyai, yaitu halaman 9. Di sini yaitu tentang al-mubtada wal khobar. Untuk mubtada artinya itu adalah isim yang dirofa'kan. Nah, untuk ciri-ciri rofa ya teman-teman semua, ciri-ciri rofa itu adalah berharokat dhammah. Kemudian isim dirofa'kan yang ada pada
di akhir kata dia akan berharokat dhammah yang bersama dengan mubtada membentuk kalimat sempurna. Jadi ketika ada kalimat yang sempurna pasti dia diawali mubtada dan diiringi oleh khobar. Jadi beriringan antara mubtada dengan khobar. Baru itu nanti yang akan menjadi sebuah kalimat menjadi sempurna. Contohnya ya teman-teman semua, al-misalun ya atau al-amsilah yang artinya adalah contoh. Al-amsilah, as-suratu jamilatun. As-suratu artinya gambar, jamilatun indah. Nah, as-suratu itu adalah sebagai mubtada, jamilatun itu sebagai khabar. Nah, di sini as-suratu itu adalah yang akan dijelaskan ya. Jamilatun itu menjadi pelengkapnya as-suratu ya. Jadi di sini as-suratu jamilatun yang artinya gambar yang indah. Nah, tapi ketika teman-teman hanya menuliskan as-suratun ya atau hanya gambar, nah itu tidak bisa menjelaskan menjadi kalimat yang sempurna. Ketika dia ditambahi jamilatun, as-suratu jamilatun, maka dia akan menjadi lebih sempurna. Kita akan menjadi lebih paham. Oh, ternyata gambar itu indah gitu. Jadi as-suratu jamilatun itu adalah gambar yang indah. Di sini Munisa ulangi, as-suratu itu sebagai mubtada karena dia di awal kalimat. Kemudian jamilatun itu sebagai khabar. Ya. Nah, perhatikan untuk mubtada ini dia diakhiri dengan ta marbutah. Berarti mubtada ini termasuk isim apa? Yaitu isim muannas karena diakhiri dengan ta marbutah. Nah, karena mubtadanya itu adalah muannas, maka khabarnya dia juga harus mengikuti sebagai muannas. Ciri muannas apa? Yaitu ada tambahan ta marbutah. Ya. Jadi jamil, jamilun, jamilun itu adalah artinya indah. Itu masuk ke isim mudzakkar, tapi ketika menjadi isim muannas dia menjadi jamilatun. Ada ta marbutahnya di belakang katanya, di belakang isimnya. Nah, kenapa kok dia harus dhammah? Kenapa ini juga harus dhammah? Karena syarat sebagai mubtada dan khabar yaitu keduanya harus dirofakkan atau diharokati dengan dhammah, tanda dhammah. Ya, mubtada dan khabar itu adalah isim yang dirofakkan atau dibaca rofak, begitu. Nah, jadi di sini karena mubtadanya itu muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Tidak boleh misalkan as-suratu jamil. Ya, nih itu bisa jelaskan. Misalkan ada tulisan as-suratu jamilu. Jamilu. Maka ini mubtada khabarnya salah. Kenapa salah? Karena mubtadanya dia muannas, jamilun, ya, jamilu, dia khabarnya bukan muannas. Ini kan kalau jamilu dia tidak ada ta marbutahnya, ya. Dia tidak diakhiri ta marbutah, maka dia masuk mudzakkar. Nah, antara mubtada dan khabar ketika dia berbeda sifat, muannas dan mudzakkar, dia tidak termasuk atau tidak masuk dalam kelompok mubtada khabar, tidak menjadi kalimat yang sempurna, begitu. Jadi untuk perbaikannya, maka khabarnya ini harus bersifat isim muannas, yaitu jamilatun.
itu baru bisa sempurna atau tepat mubtada dan khobarnya. Paham ya teman-teman? Nah, contoh yang kedua. Contoh al-amthilatu, ya. Contoh yang kedua, at-talabu jadidun. At-talabu jadidun. At-talabu artinya murid, jadidun baru. At-talabu ini sebagai mubtada, jadidun dia sebagai khobar. At-talabu artinya murid, jadidun artinya baru. Nah, di sini mubtada dan khobar berjajaran, ya. Jadi bersama. Nah, jadidun dia yang melengkapi mubtada hingga menjadi kalimat yang sempurna. Ketika misalkan kalian menuliskan at-talabu, yaitu artinya murid, itu bukan menjadi kalimat yang sempurna, itu hanya sebuah isim, bukan menjadi kalimat. Karena syarat menjadi kalimat itu adalah lebih dari satu kata atau satu isim. Begitu. Perhatikan teman-teman semua yang solih dan solihah. Di sini at-talabu dia tidak diakhiri dengan ta marbutah. Kemudian di sini jadidun dia pun tidak diakhiri dengan huruf ta marbutah. Nah, artinya di sini at-talabu itu adalah menjadi isim muzakkar, ya. Menjadi isim muzakkar. Kenapa kok masuk isim muzakkar? Karena tidak diakhiri dengan ta marbutah. Begitu. Nah, karena mubtadanya itu dia isim muzakkar, maka khobarnya juga harus mengikuti menjadi isim muzakkar, yaitu jadidun, bukan menjadi jadidatun. Nah, jika kita menambah ini jadidatun, kita tambahi ta marbutah, apakah kalimat at-talabu jadidatun itu menjadi kalimat yang tepat? Tidak, teman-teman semua, ya. Jadi di sini at-talabu dia mubtadanya dia adalah isim muzakkar, jadidatun dia khobarnya adalah isim muannas. Jadi tidak sama di sini mudzakarnya, mubtadanya isim muzakkar, di sini khobarnya sifatnya adalah isim muannas. Jadi berbeda. Jadi teman-teman semua ketika ingin membentuk mubtada khobar, maka sifat isim mubtada dan khobar itu harus sama, ya. Jika kalian ingin membentuk mubtada khobarnya itu muannas, ya, mubtada muannas, maka khobarnya harus muannas. Ketika mubtadanya itu adalah isimnya muzakkar seperti ini, at-talabu yaitu mubtadanya adalah isim muzakkar, maka khobarnya jadidatun, ya. Jadi di sini menjadi jadidatun. Jadidun, afwan, ya. At-talabu jadidun, ya. Jadi sama-sama muzakkar, tidak diakhiri dengan ta marbutah. Betul sekali. Untuk contoh yang lain yaitu al-ghurfatun nadhifatun. Nah, al-ghurfatu dia sebagai mubtada, nadhifatun itu sebagai khobar. Sifatnya bagaimana? Sifat pada mubtadanya di sini, isi mubtadanya dia apa? Yaitu dia diakhiri dengan ta marbutah, berarti mubtadanya adalah isim muannas. Nah, kemudian untuk nadhifatun khobarnya juga diakhiri dengan ta marbutah, yang artinya khobarnya juga isim muannas. Ya. Oke teman-teman semua, apakah bisa dipahami? Fahimtum wa fahimtunna terkait tentang al-mubtada wal khabar. Nah, setelah mendengar
penjelasan dari Bu Nisa di pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.